salam jumpa. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi, melanjutkan bahasan mengenai analisa perancangan sistem informasi pada materi pemodelan untuk awal, yaitu masih use case diagram. Dan saya mendoakan semoga semua yang melihat tayangan ini diberi kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dengan berkorban kita berusaha untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Baik, jadi pada tayangan pembahasan kita kali ini adalah bagaimana jika use case diagramnya adalah hasil dari sebuah rancangan gitu ya. Bahasan yang lalu adalah lebih cenderung kita membuat use case diagram berdasarkan analisis. Nah, setelah dianalisis terbentuk sebuah use case diagram, kemudian kita lihat kelemahan-kelebihannya, kemudian kita melakukan perancangan. Nah, use case diagram rancangan harusnya seperti apa? Ya, jadi mirip dengan kalau kita sering bicara tentang ada ASI lama, ada ASI baru. Use case juga begitu, ada use case diagram lama, ada use case diagram baru. Nah, kalau kita merujuk pada use case diagram yang lama yang lalu seperti ini kemarin, ya. Selanjutnya adalah kita coba untuk membuat rancangan dari use case diagram yang baru. Baik, kita lihat atau rancangan dari sistem informasi baru berdasarkan pada use case diagram hasil analisis dari sistem informasi lama, ya. Jadi misalkan saja, ya tentu kalau pada rancangan seperti ini tidak lagi bertanya pada aktor utama, ya. Tapi bisa saja aktor utama kita tanya, bagusnya gimana nih misalnya gitu ya. Oh, bagusnya saya bisa mencari barang ini secara online saja, misal boleh juga ya. Itu berarti adalah keinginan dari seorang aktor utama atau pembeli, ya, pembeli yang melek teknologi misalnya, ya, bisa saja seperti itu. Tapi bisa juga nih dibantu oleh daya hayal atau keinginan dari si pengembang sistem informasi, ya. Ya, artinya bahwa sekarang tetap seperti yang sebelumnya. Kita lihat di sini misalnya ini adalah lingkungan sistem informasi baru dari mini market, ya. Tadi sudah terbayang kalau kita bertanya pada aktor utama yang melek teknologi, dia akan mengatakan bahwa bagusnya saya membeli barang dengan cara online saja misalnya. Atau kalau memang tidak bisa kita temukan aktor utama pada saat di TKP misalnya, di tempat kejadian perkaranya di minimarket, setidaknya adalah ini karena rancangan, berarti adalah hasil rancangan dari pengembang sistem informasi. Dia menghayalkan bahwa nanti kita ada pembeli daring gitu ya, ada pembeli online. Di mana pembeli online tentu yang pertama adalah yang dilakukan, dia akan browsing internet, kemudian dia akan menemukan website dari si minimarket, kemudian dia akan mencari dan memilih barang. Tentunya adalah mencari dan memilih barang ini adalah didasarkan pada adanya tampilan daftar barang tentu ya. Jadi seperti ini hayalan atau rancangan dari seorang pengembang sistem informasi terhadap pengembangan sistem informasi di minimarket sebelumnya, ya. Berarti bahwa pada kasus ini use case mencari dan memilih barang adalah kelanjutan extend daripada melihat tampilan daftar barang, ya. Masih ingat kan tentang extend, ya? Terakhir adalah melunasi pembayaran barang. Cuma kan kita tahu bahwa dalam melunasi pembayaran barang berapa harganya, biasanya adalah kita menerima konfirmasi dulu pembayarannya berapa, baru kita melunasi pembayaran gitu misalnya. Ini adalah keinginan dari si pengembang sistem informasi, ya. Atau bisa juga hasil wawancara dengan aktor utama seorang pembeli yang melek teknologi gitu ya. Mungkin dia akan menyampaikan ini semua. Oke. Kemudian ya terakhir tentu adalah
menerima barang kiriman ya. Si pembeli daring menerima kiriman barang, dia akan mengikutsertakan kegiatan ini, itu adalah memvalidasi surat tanda terima barang. Oke. Jadi kita sudah lihat juga ada action, ada include ya. Dan ini adalah use case diagram rancangan baru. Ini sudah benar. Tapi kalau ingin kita memperjelas lagi model ini, misalnya saja bahwa pembeli barang ini browsing internet, aktor utama, aktor pendukungnya siapa ya? Bisa saja. Tentu adalah komputer host ya. Komputer host yang akan melayani pada saat si pembeli daring melakukan browsing ya terhadap internet ya. Begitu juga waktu mengakses minimarketnya juga masih didukung oleh aktor pendukung yaitu komputer host. Ingat sekali lagi bahwa walaupun simbolnya adalah simbol orang, tapi bisa saja ini mewakili sebuah alat ya, device ya. Tidak melulu orang, bisa device, bisa juga sebuah kegiatan lain. Di komputer host kan ini device nih, tapi simbolnya orang. Itu dimungkinkan dalam use case diagram. Kemudian juga mencari dan membeli barang masih didukung oleh komputer host ya, karena komputer host inilah yang mendukung bisa dilakukannya pembeli daring mencari memilih barang. Oke. Melunasi pembayaran ke siapa? Ya tentu ke bank rekanan ya, biasanya kan website kita didukung oleh bank rekanan siapa itu, bank apa gitu. Bisa kita bayar ke bank mana gitu ya. Kalau memang pembayaran dilakukan online juga ya. Kemudian menerima barang kiriman dari siapa? Biasanya ini ada petugas khusus yang melakukan pengiriman. Nah ya. Jadi ini adalah rancangan baru dari sistem informasi baru ya pada use case diagram. Ingat sekali lagi, jadi kita mengenal ada use case diagram lama, ada use case diagram baru. Dan selain pembeli online, ada juga pembeli offline-nya ya, bisa saja. Jadi tetap minimarket ini juga melayani pembelian secara offline ya. Seperti yang sebelumnya ini sudah dan seterusnya ya. Seperti inilah kira-kira bentuk use case diagram rancangan ya. Dan ini adalah tadi saya katakan bisa dihasilkan dari wawancara dengan aktor utama atau pembeli yang melek teknologi atau gambaran dari si pengembang sistem itu sendiri. Oke, seperti itulah gambaran rancangan untuk saat ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa, Sang Pencipta lebih menyukai orang bersin daripada orang menguap. Apalagi menguap sambil berbunyi. Wah. Kalau dia berbunyi, setan pun tertawa-tawa. Jadi hindarilah menguap, apalagi di saat sholat.